Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, hai sobat goib. Kok gelap ya? Astagfirullahaladzim. Maaf sobat goib, saya pakai kacamata. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, hai sobat goib. Ayo sobat goib, buruan subscribe channel ini. Jangan sampai kalian keduluan sama tuh genderuwo dan kuntilanak itu. Dah, makasih ya. Happy watching. Udah copot kacamata nih. Alah, lighting nyala, udah mulai. Oke, sip. Oke kan? Sip. Oke, kenapa saya pakai baju seperti ini nih, baju dinas saya ya, baju ritual saya ya. Karena nih saya mau membahas tentang babi ngepet. Oke. Kenapa? Karena di sekitar bulan Juni 2020 kemarin ya, ada seekor babi nih yang ketangkep sama warga ya, di daerah apa namanya, Banyumas ya. Yang uniknya nih di berita itu ya, berita online itu, babi itu makannya nasi hangat dan suka minum kopi. Hei, hebat. Juga nggak suka yang mentah-mentahan, bangsa kayak kalau babi biasa kan ubi ya, singkong, di apalah segala macam mau dia, yang jorok-jorok biasanya kan. Tapi babi itu setelah tertangkap enggak mau makan yang jorok. Dan juga yang anehnya, jarinya nih kayak jari manusia nih, panjang. Nah, nanti link beritanya ada di sini nih. Breng. Balik ke tempat abahnya, ulah di dia wanya. Karunya bang. Nah sobat goib, kenapa saya pilih bikin vlog judul ini ya? Karena banyak banget nih pertanyaan yang masuk di WA saya, IG DM saya ya. Pengen tahu nih masalah babi ngepet nih sobat goib. Karena ya mungkin karena kondisi sekarang ya, karena zaman pandemi Covid ini orang pada ya kebanyakan pada down ya, usaha bisnisnya, kerjaan banyak di PHK. Mungkinkah itu babi ngepet atau pesugihan itu kembali lagi? Ya, nanti kita akan bahas. Nah, sobat goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya di subscribe. Oke sobat goib, saya mulai nih titipan pertanyaan daripada sobat goib saya semua nih. Oke, yang pertama ya, apa sih babi ngepet itu, Papi? Ya, dan tujuan menjadi babi ngepet itu kenapa? Ya, oke, saya jawab. Babi ngepet itu adalah suatu ilmu ya, yang bertujuan untuk mengambil uang milik orang lain ya, dengan cara merubah menjadi babi gitu. Tujuannya menjadi babi ngepet ya pasti untuk kaya. Oke, tapi ini sih sebenarnya untuk zaman sekarang ya, terutama di kota-kota besar sudah nggak relevan ya, karena masa iya ada babi keliaran di komplek gitu kan, di perumahan mewah gitu kan. Ya mungkin kalau di daerah-daerah ya yang masih banyak kebun tradisinya mungkin bisa. Dan ini juga mungkin daerah yang ditangkapnya itu masih seperti itu, banyak kebun, banyak masih relevan lah, babi hutan ada gitu kan. Nah sekarang jawabannya itu dah, apa babi ngepet itu ya adalah proses satu ritual pesugihan ya, yang bisa merubah orang itu menjadi babi ya, dengan cara menggesek-gesek pantatnya itu ke dinding rumah orang ya, supaya duitnya tuh keserap sama dia. Oke, itu aja sobat gue. Oke sobat gue, pertanyaan yang kedua nih dari sobat gue saya, namanya Bambang. Bambang. Oke, kalau nanti ada pertanyaan ya, kalau melakukan pesugihan wajib pergi ke dukun atau kemana? Dan dukun jenis apa? Dukun santet bisakah? Oke, saya jawab sobat gue. Kalau melakukan pesugihan pergi ke dukun atau kemana? Ya iyalah ke dukun, masa ke mall. Gimana sih lo bang? Oke, pertanyaan yang kedua ya. Dan dukun jenis apa? Ya dukun pesugihan lah, bukan dukun pelet. Buset lah bang. Ke dukun santet bisa nggak? Nggak bisa. Ya karena namanya dukun aliran hitam itu biasanya per jenis kemampuan, per jenis tujuan biasanya.
Ya pergi ke dukun mana? Ya dukun pesugihan. Jelas Bang? Bang. Apa saja peralatan yang diperlukan untuk disiapkan dan prosesnya bagaimana? Waduh, kalau prosesnya ya saya nggak tahu gimana ya. Cuman biasanya ya dia pakai minyak ritual ya. Juga ada bunga ritual ya, terus juga ada. Nah ini ada. Nah tumbal sobat gue, perjanjian tumbal dari keluarganya biasanya seperti itu. Makanya jangan kita terjerumus sama perjanjian pesugihan seperti itu, karena pasti akan ambil anak kita, saudara kandung kita, kakak, adik, ibu, bapak, om, tante, itu pasti akan diambil. Perjanjiannya seperti itu. Oke sobat gue, di samping ada pas prosesinya itu mungkin motong ayam, motong kebo, motong kambing gitu. Oke, untuk teknis saya, karena saya bukan dukun pesugihan, tapi kalau saya tanya, kalau ada yang ketangkep jin jenis pesugihan, rata-rata seperti itu. Minyak ritual, bakar-bakaran, minyak dupa dan segala macam ya, kamu apel jin segala macam. Dan juga hewannya ayam putih, ayam hitam, kambing, sapi bahkan. Nah yang terakhir nih, kalau sudah nggak ada ini, ya minta keluarga kita nih sobat goib. Makanya jangan ya. Oke, sekarang pertanyaan keempat nih dari Mbak Sri. Oke. Selain babi ngepet, apa saja yang bisa dilakukan untuk melakukan pesugihan? Atau jenis-jenis pesugihan itu apa aja? Oke, saya jawab. Selain babi ngepet, yang bisa dilakukan pesugihan, ngipri monyet, jadi monyet bisa. Terus tuyul bisa. Nikah dengan ratu jin bisa. Terus sama bangsa jin, raja jin, genderuwo dan sebagainya bisa. Gitu jenis-jenisnya ya. Oke. Ya udah itu. Apa saja yang bisa melakukan untuk melakukan pesugihan? Ya udah, jenis-jenisnya itu aja. Oke sobat Ben. Oke, sekarang pertanyaan kelima dari Munaro. Oke, siapa saja yang bisa menjadi babi ngepet? Ya semua orang bisa jadi babi ngepet, bukan hanya gemuk kayak babi, enggak. Tetap semuanya bisa jadi babi ngepet ya. Tapi ya janganlah ngapain jadi babi, jadi kucing anggora. Oke, sekarang pertanyaan yang keenam nih, Papi Seto. Apa saja syaratnya untuk melakukan pesugihan babi ngepet? Waduh. Untuk menjadi babi ngepet, apakah ada persyaratan usia atau berat badan kah? Oke. Wajib kurus biar bisa kesana kemari atau badan gendut juga bisa. Sorry sobat gue, saya lucu nih sama pertanyaan. Oke sobat gue, syaratnya untuk melakukan pesugihan babi ngepet, dia harus mampu melakukan perjanjian dan menepati semua permintaan si jin itu, gitulah. Yang jin yang akan menyatukan si kehendak kita dengan jenis pesugihan itu. Tanya lucu nih. Oke, untuk menjadi babi ngepet, apakah ada persyaratan usia atau berat badan? Emang mau masuk apa? Aduh, mau masuk Putri Indonesia kali ya? Nggak ada persyaratan usia atau berat badannya, nggak ada sobat gue. Wajib tes corona nggak sekalian ditanya nih? Nggak. Oke, wajib kurus atau biar gendut, apa wajib kurus atau badan gendut yang bisa? Nggak ada urusan gitu. Kurus mau kurus, gendut, ceking, krempeng, gendut sama aja, bisa semuanya. Oke sobat gue, sekarang pertanyaan ketujuh nih. Aduh, ada lagi. Berapa imbalan dikasihnya ke dukun itu untuk melakukan pesugihan dan syaratnya apa saja? Kalau imbalan sih ya urusan si klien itu sama si dukun itulah. Ya, tapi yang jelas sih pasti si dukun itu minta persentase sih. Kalau saya sering ngobrol-ngobrol sama ya rekan-rekan yang mau menangani hal-hal hitam, biasanya persentase dari pendapatan sih. Tapi ada juga yang di depan sih. Ada juga yang di depan. Oke, syaratnya mohon maaf sobat gue, saya karena bukan dukun jalur hitam ya, dukun pesugihan ya, saya nggak tahu syaratnya apa karena tiap dukun beda-beda. Oke, sip.
Oke, selanjutnya pertanyaannya nih, kapan waktu yang tepat untuk bertugas menjadi babi? Sorry sobat gue, ini lucu juga lagi. Kapan waktu yang tepat untuk bertugas menjadi babi ngepet? Emang ada jam kerjanya? Ya malam lah yang jelas. Kalau siang ketahuan banget sobat gue. Ada babi. Iya pak. Oke, yang jelas malam, jangan siang. Oke, sip. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Hampir lucu nih. Apa hubungannya lilin dengan babi ngepet? Oke, kenapa lilin harus dijaga? Lagi, lalu lilin itu lilin biasa atau lilin bagaimana? Oke, ada lagi. Lalu ketika mau jalan, lilin itu mati, itu gimana? Ya mampus saja. Terus, lalu kalau lilin tidak mati, tapi lilinnya meleleh atau habis itu babi ngepet, belum pulang itu bagaimana? Oke, sip. Gak apa-apa, saya hargai pertanyaan sobat gue semua. Saya akan jawab walaupun saya sambil ketawa. Oke. Apa hubungannya lilin dengan babi ngepet? Oke. Setahu saya, lilin itu ya fungsinya untuk mengontrol, menyelamatkan orang yang menjadi babi ngepet. Jadi ada dua orang yang bertugas di pesugihan babi ngepet, yang jalan jadi babinya, yang kedua yang menjaga baskom atau tempat duit, yang di kamar ritual yang menjaga lilin. Nah, lilin itu fungsinya untuk penyelamat si babi ngepet. Kalau babi ngepet kondisi ketahuan tuh panik gusar, dia akan goyang-goyang tuh lilin. Nah, itu harus buru-buru dimatiin. Wah, biar selamat balik lagi ke ruang si orang yang menjaga. Gitu. Jangan sampai lilin nggak goyang-goyang, nggak kontrol, yang orang jaga lilin tidur. Waduh, parah deh udah. Itu bahayanya di situ. Oke, apa sih namanya? Oke, kenapa lilin harus dijaga? Ya harus dijaga karena kalau nggak dijaga ketiduran, lilinnya habis, ya udah lah, kacau jadinya. Gitu kan. Kalau nggak mau dijaga, pakai aja lampu emergency light. Oke. Lalu lilin biasa atau lilin bagaimana? Ya lilin biasa lah, masa lilin ulang tahun? Ulang tahun kan cuma segini sobat. Oke. Oke. Kalau ketika mau jalan, lilin itu mati bagaimana? Ya balik lagi ke ruang itu, gitu kan? Kalau yang jaga nih, dia baru mau jalan, balik itu, balik. Oke. Lalu kalau lilin itu tidak mati, tapi lilinnya meleleh dan habis, tapi babi ngepetnya belum pulang, itu bagaimana? Oke. Kalau lilinnya meleleh, nah ini nih pertanyaan bagus. Saya juga nggak tahu, saya harus nanya ke si babi. Bi, gimana? Nanti saya tanyain nih sama si dukun babi ngepet sama si babi ngepet ya. Kalau ada yang ketangkap sama saya tanyain dah. Ya, sip. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Di mana saja lokasi yang banyak pesugihan babi ngepet? Nah, terus lalu di mana babi ngepet tersebut menjalankan aksinya? Di mana? Oke. Berapa jauh jarak babi ngepet bisa melakukan aksinya? Oke. Gila, orang pengen jadi babi ngepet kali nanya. Oke. Di mana lokasi yang banyak pesugihan babi ngepet? Yang jelas logikanya di daerah yang masih banyak kebun, perkebunan. Ini kan banyak pengusaha punya kebun-kebun tuh, kebun karet, kebun, pokoknya yang pengusaha kebun-kebun petani kebun itu kan banyak duit juga tuh. Mungkin di situ. Pasti, karena nggak mungkin di tengah kota. Di mall ada babi ngepet. Ada babi. Iya, Bi. Nggak mungkin, pasti di daerah yang masih banyak kebun. Oke. Di mana babi ngepet tersebut menjalankan aksinya? Ya di mana? Ya di situ, di kebun. Ini nanya nih kurang aja. Terus berapa jauh jarak babi ngepet itu bisa melakukan aksinya? Jauh. Oh, dari si ruangan itu. Ya lumayan jauh sih. Tapi yang jelas nggak ngelewatin nyebrang kali atau nyebrang laut. Tahu saya sih gitu. Ya, gitu. Sip. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pi, bisa nggak babi ngepet keluar wilayahnya? Misalnya keluar kota atau keluar negara gitu? Oke. Keluar wilayahnya, wilayah Om Aismin, mungkin ke wilayah dari desa, satu desa gitu ya. Bisa, tapi tergantung kekuatan dari si doa atau perjanjian sama si jin yang melakukan perjanjian dengan orang itu lah ya. Nah, jadi kekuatan si jin itu yang bisa merubah si itu jadi babi itu. Oke.
misalnya keluar kota atau keluar negara gitu, emang punya paspor keluar negara. Babi ngepet, Pak, imigrasi, Pak, saya mau bikin paspor. Babi. Aduh. Nggak bisa keluar negeri. Nyebrang laut itu. Lagian nggak bisa bikin paspor. Imigrasi kagak ada. Oke. Oke, jadi intinya dia nggak bisa terlalu jauh, hanya satu wilayah tertentu lah. Tergantung kekuatan si jin yang mengiyakan si orang yang mau melakukan perjanjian persugihan menjadi babi itu sekuat apakah si jin itu, gitu kan. Nah juga nggak bisa keluar negeri, nggak bisa bikin paspor, masa babi bikin paspor. Nggak bisa juga nyebrang ke luar negara atau ke luar negeri karena nyebrang laut, gitu kan. Kenapa nggak bisa nyebrang laut? Karena nggak bisa berenang, nggak ada guru berenang di babi. Oke, pertanyaan selanjutnya ke-12 ya. Babi ngepet biasanya ngambil uang di mana aja? Di bawah kasur kah, lemari kah, atau di ATM dan di berangkas bank juga bisa nggak, Pi? Oke. Babi ngepet itu biasanya ngambil uang itu di tempat uang, biasanya di tempat uang ya orang-orang itu kan ada yang banyak yang naruh di kotak ya, bekas kaleng kue monde sama di laci-laci duit warung gitu kan. Itu di bawah kasur masih zaman ya. Duit di bawah kasur. Aduh, ampun deh. Oke. Di lemari bisa, di bawah kasur juga bisa dicolok sama dia. Kan cuma digesek-gesek badannya atau pantatnya aja gitu kan. Kalau di ATM, berangkas bank bisa nggak? Enggak. Ini yang unik sobat gue. Walaupun modernisasi, tapi ada juga yang jaga ATM sama berangkas bank, gitu kan. Dari si paranormal yang membackup bank itu, tapi rahasia. Sip. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ketika manusia menjadi babi ngepet, manusia tersebut bisa dilihat orang biasa atau tampilannya terlihat seperti makhluk gaib? Ya kalau sudah jadi babi ngepet ya bisa terlihat sama orang, tampilan babi. Ya, cuman ya dia kayak yang ketangkep itulah ya, jarinya panjang ya, nggak logis lah babinya juga. Ya gitulah ya, bentuknya juga agak aneh, pas segala macam ya. Ya seperti itu sobat gue, namanya babi. Yang jelas kelihatan kita, makanya nggak mungkin babi itu di tengah perkotaan yang banyak hingar-bingar, masuk hotel, terus masuk komplek-komplek perumahan mewah apa enggak. Itu banyak kan di villa-villa ya, banyak orang-orang lagi liburan kan bawa begitu biasanya tuh. Terus juga di daerah-daerah perkebunan banyak petani-petani kaya, nah, biasanya itu yang masih logika ada babi bisa lewat, biasanya begitu. Sip. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bunda, mengapa pesugihan tersebut harus jadi babi? Kenapa nggak jadi kucing anggora gitu biar ini? Kenapa harus jadi babi? Ya terserah dia mau jadi babi. Kan nggak ada pesugihan kucing anggora sobat. Oke. Ya jadi ya kenapa harus jadi babi ya karena pakem ilmunya ya ada gitu ya. Mungkin dulu awalnya orang yang menciptakan memprogram jin atau menemukan jenis jin yang bisa mengiyakan, mengabulkan permintaan jadi itu ya, jin itu bisanya jadi babi gitu loh. Awalnya dulu entah tahun berapa leluhur kita di zaman apa dulu menemukan satu spesies jin yang bisa mengiyakan jadi babi. Dia si jin itu taunya babi. Kalau zaman dulu udah ngetren kucing anggora atau iguana atau BP ball python kesukaan saya mungkin jadi itu gitu. Cuman ya karena mungkin dulunya. Nah si jin itu juga beranak pinak. Nah ya kan seterusnya kemari makin kesini ya orang yang melakukan pesugihan itu jin itu taunya jadi babi ya babi gitu. Karena jin itu bego sebenarnya cuma 30% sobat gue otaknya gitu. Sip. Oke sobat gue, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara manusia bisa menjadi babi ngepet? Mau nanya saya sih. Oke, jika sudah jadi babi, bagaimana cara berubah menjadi manusia? Kalau ketangkap, babi ngepet itu bisa jadi manusia lagi atau tidak? Pertanyaan bagus sih. Cuma ngeselin. Oke, bagaimana cara manusia bisa berubah menjadi babi ngepet? Ya tinggal si jin itu tinggal jadi babi gitu loh. Terus jika sudah jadi babi, bagaimana cara merubah menjadi manusia? Ya tentunya ada satu doa atau waktu-waktu tertentu ya dia bisa berubah jadi babi lagi. Si jin itu akan berubah dia jadi babi, tring gitu loh. Nah, lagi kalau ketangkep babi ngepet bisa jadi manusia lagi atau tidak? Tidak.
gitu. Kalau ketangkep tidak, ya, kecuali ada orang yang bisa membebaskan perjanjian, tipe perjanjian si orang yang melakukan pesugihan jadi babi itu sama si jin itu, gitu. Kalau ketangkep itu kayak yang berita online tadi awal saya bahas itu, ya kalau sudah jadi ketangkep babi ya sudah babi aja, nggak mungkin dia langsung ditangkap itu jadi kurungan jetring jadi berubah orang kan, tanpa dirubah sama orang yang mampu memutus perjanjian dengan jin pesugihan si babi itu. Sip. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Babi ngepet itu bisa ngambil uang aja atau bisa ngambil barang-barang berat juga, Pi? Saya jawabnya agak lucu. Ya uang ya gitu. Kalau ngambil barang ya enggak sih, kayaknya kita boleh ngambil handphone ngetring gitu. Tapi begitu di bawah gitu bunyi tring, kalau ketawa. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Bagus, ada penangkalnya nggak untuk rumah kita biar tidak ada babi ngepet datang? 2,000 years later. Ya sering-sering ibadah aja lah ya, doa ya, sering doa. Kalau penangkalnya itu ya harus dibuat satu ritual khusus juga sih gitu loh. Saya nggak bisa membeberkan di sini karena tidak semudah yang dibayangkan ya. Saya orang masuk ini doa ini gini, karena ada satu doa itu bisa efeknya juga bisa berbagai efek gitu. Jadi saya tidak bisa membeberkan secara umum seperti ini, tapi yang jelas ya secara umum untuk menangkalnya ya kita rajin ibadah, kita selalu ingat Tuhan Allah ya, selalu berbuat baik, insya Allah babi itu tidak bisa ngambil uang kita. Kalau penangkal khususnya ya bisa dibuatkan, tapi saya nggak mungkin beberkan karena ada beberapa kode etik lah ya, ngerti lah, yang pura-pura nggak ngerti lah. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagi yang sudah melakukan pesugihan itu bisa nggak diputus perjanjiannya? Siapa tahu yang melakukan perjanjian insyaf atau motobat gitu. Iya gitu. Oke, sip, bisa. Jawabannya yang melakukan pesugihan itu bisa diputus nggak perjanjiannya? Bisa. Ya, insya Allah karena saya spesialisasi saya selain pengobatan santet juga pemutusan perjanjian pesugihan leluhur maupun kita. Insya Allah saya bisa bantu. Insya Allah. Oke. Terus ya siapa tahu mau tobat gitu ya, baguslah kalau mau tobat sebelum dia mati dalam kondisi ketangkep itu jadi babi gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Pi, gimana caranya mengetahui orang yang menggunakan pesugihan babi ngepet dan sejenisnya? Ada ciri khususnya nggak biar kita bisa menghindari orang tersebut? Ada sih, ada ciri-cirinya. Ada yang nggak pakai sendal, ada yang nggak boleh, walaupun sudah kaya raya nggak boleh parlente. Itu nyiksa juga sih sebenarnya, sobat gue punya duit tapi bisa pakai gitu kan. Ada yang seperti itu, ada ciri-ciri khususnya sih gitu kan. Ada yang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ada sih. Cuman ya itu apa japri saya langsung lah ya, nggak etis kalau saya buka gitu di WA, di IG. Nah, apa sih? Oh di sini, nih. Nah, sip. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, datangnya dari Vivi. Selain dosa yang kita terima, resiko dan bahayanya menggunakan babi ngepet itu apa, Pi? Oke. Terus soalnya setahu saya ada kaitannya juga dengan pesugihan. Kalau boleh tahu ceritanya sedikit singkatnya, Pi. Terima kasih. Oke. Ya memang pesugihan babi ngepet itu ya termasuk pesugihan, Pi. Gitu. Oke, termasuk pesugihan. Selain dosa, bahayanya yaitu kalau yang jaganya lilin tidur atau ngantuk ya, saat lilinnya goyang-goyang itu butuh pertolongan si babinya, harusnya cepat-cepat ditiup. Tapi kalau enggak itu ya jadi yang kayak ketangkep itulah, jadi babi selama-lamanya sampai ketemu orang yang bisa mutus perjanjian itu, pesugihan itu dengan orang tersebut, dengan jin yang mengiyakan dia mau jadi babi ngepet gitu loh. Resikonya ya jadi babi terus gitu kan gitu. Ya pesugihan termasuk jenis pesugihan itu, Vi. Masa jenis apa gitu. Jadi pesugihan babi ngepet ya, jadi jin itu mengiyakan seorang yang pengen kaya ya, sedangkan dosi terdesak ya,
datanglah ke si jin yang mau bisa mengiyakan itu, yang melakukan perjanjian khusus ya, ditiup, digongin ya, istilahnya digongin sama si dukun yang memimpin acara ritual itu, ya jadilah dia bisa berubah jadi si babi gitu. Oke? Gitu. Sip. Oke, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana agar kita tidak terjerumus ke pesugihan meskipun kita sangat-sangat susah dan membutuhkan uang? Oke, pertanyaan bagus sekali dari Dek. Oh, Yuris, ngapain pakai nulis di sini, no? Tapi bagus kamu. Besok dapat bonus. Oke, biar kita tidak terjerumus walaupun kita sangat susah. Intinya begini. Ya Sobat Goib, mohon maaf saya agak sedikit berpesan ya. Kalau lagi susah, jangan minder. Jangan malah menutup diri. Jangan malah malu sama teman, sama tetangga. Kita langsung malah temuin ke teman-teman lama ya. Malah say hello sama orang yang pernah kita cuekin atau apa. Jangan malah menutup diri, jangan malah minder. Itu malah kesalahan besar Sobat Goib. Karena kebanyakan orang gitu. Umpama ya tadinya punya jabatan terus di PHK atau bangkrut atau apa, malah minder, malah malu, malah itu malah makin munci itu Sobat Goib. Jadi itulah makanya kalau di Islam silaturahmi itu penting. Itu membuat kita kuat ya, karena manusia diciptakan hablum minanas dan hablum minallah. Intinya cuma dua, hablum minanas, hablum minallah. Ya. Hablum minanas dulu nih kita perbaiki hubungan baik, orang akan baik sama kita. Gitu ya. Allah juga seperti itu. Kita merawat diri, kita apa? Wah, Allah melihat, wih, manusia ciptaan saya bagus. Oke lah, saya kabulin deh tanya. Gitu. Jadi caranya agar tidak terjerumus pesugihan itu ya, intinya kita selalu ingat sama Allah, kuasa Allah ya. Yang kedua, kalau kita lagi memang kondisi memang mungkin Allah ingin mengasih ujian kepada kita dan kondisi susah ya, buka pergaulan lagi yang pernah kita tutup ya, hubungi teman-teman lama, buka lagi buka pergaulan. Jangan sampai kita malah menutup diri, karena banyak contoh di luar sana yang sudah jatuh malah menutup diri karena malu, minder. Itu salah Sobat Goib. Oke, gitu aja sih Sobat Goib. Sip. Oke Sobat Goib, saya sudahi dulu vlog sore ini ya, membahas tentang pesugihan babi ngepet ya, yang ada contohnya di video berita viral yang sempat viral kemarin di bulan Juni kemarin, tentang tertangkapnya babi yang aneh, yang jarinya panjang kayak jari manusia, terus makannya juga makan nasi hangat sama seneng kopi ya. Oke, saya sudahi vlog kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk edukasi pengetahuan Sobat Goib semua ya. Semoga kita tidak terjerumus sama jenis pesugihan manapun juga, karena Allah pasti sayang kita kalau kita mendekatkan ke Allah ya. Cukup di sini, sampai di sini dulu Sobat Goib. Saya pakai lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam putih dah Sobat Goib.